Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para follower dari TMDI. Kita pada kesempatan ini saya Trimaru Joko ingin share tentang fenomena ekspor ya, selama 2000 sampai tahun 2022 tahun ini. Saya ingin share tentang fenomena yang perlu kita dalami, di mana kita lihat di sini dari tahun 2000 sampai 2021 itu kita relatif ada secara bertahap ekspor kita naik terus, di mana pada 2011 itu ekspor kita sudah mencapai 203,4 miliar dolar. Pada saat itu tidak terjadi gejolak, sepanjang saya amati tidak terjadi gejolak apa-apa ya, namun ekspor kita turun terus tuh. Turun terus dari 203 miliar dolar, 190, 182 dan seterusnya sampai paling kecil 145 cuman. Namun terjadi fluktuasi sampai tahun 2021 melonjak luar biasa dari 2020 ke 2021 ya, dari 163 menjadi 231, suatu lonjakan hampir 70 miliar dolar. Nah, ini dari tahun 2011 sampai 2020 ini kita stagnan ya, di angka di bawah 200 miliar dolar. Ini ada kejadian apa nih? Ini istilah saya ya, dari permukaan, evaluasi permukaan saja ya, belum perlu didalami. Ini ekspor trade nih. Kita punya masuk dalam perangkap ekspor yang perlu pendalaman apa yang terjadi pada 2012 sampai 2020. Ada angka 200 miliar dolar ini perlu kita jawab. Apakah ini apa yang saya bilang tadi mungkin salah ya? Mudah-mudahan salah ya. Kita mengalami ekspor trade, kita pakai istilah economic development trade yang sudah banyak diketahui orang ya. Mana economic development trade itu negara tidak bisa maju karena terperangkap dalam suatu kondisi tertentu yang membutuhkan suatu terobosan luar biasa, tidak bisa biasa-biasa saja, tapi terobosan luar biasa untuk terus maju menjadi negara maju, tidak terperangkap dalam medium income trade. Ini ada 9 tahun kita trap di bawah 20 miliar. Lantas dari segi grafik itu lebih jelas lagi ya, bagaimana dinamika ekspor kita dari 2020 sampai 2022 ya. Sampai September ya, Januari September. Apakah benar apa yang fenomena saya yang sebut ekspor development trade, tentunya kita perlu benchmarking dengan negara-negara lain. Nah, itulah dalam waktu 3 menit ini saya share tentunya tidak cukup ya. Kita lihat apa yang terjadi 3 tahun terakhir, apa saja komoditi utama kita ya, 3 komoditi utama kita ya. Kita lihat Januari Desember 2019, komoditi utama kita lemak dan minyak yang pertama, ya, mesin dan elektrik dan kendaraan maupun spare parts. Nah, ini di paling atas 15 lemak dan minyak, tentunya di situ minyak sawit ya, yang mendominasi dengan turunannya. Yang kita lihat, yang kedua mesin dan perlengkapan, ini tentunya barang industri ya. Dan yang ketiga kendaraan, tentunya barang industri. Kita cukup senang dengan dominan dari barang industri. Yang selanjutnya tahun Januari sampai Desember 2020. Ini masih stagnan di bawah 200 ya. Ekspor kita 163 miliar.
juga masih didominasi oleh 15 produk lemak dan minyak. Namun yang kedua berubah menjadi bahan bakar mineral. Ini dan berubah lagi yang ketiga besi dan baja. Ini ada perubahan-perubahan di sini, tentunya perlu didalami lagi. Selanjutnya tahun 2021, di mana boom 231,54 miliar, suatu lonjakan yang luar biasa, itu didominasi oleh 27 item bahan bakar mineral. Kemudian di sini ada batu bara, ada bahan tambang lainnya. Yang kedua, minyak nabati di sini dan turunannya. Kemudian besi dan baja ini sama ya dari tahun sebelumnya. Kita lihat lagi tahun 2000 Januari September 2022. Ya, kita masih punya Oktober, November, Desember, tiga bulan ke depan, ekspor kita sudah 219,35 miliar dolar. Didominasi oleh bahan bakar mineral ya, sama lemak dan minyak itu menjadi nomor 2, besi dan baja tetap nomor 3. Jadi apa yang fenomena ekspor trade itu perlu kita dalami dan kita jawab, apakah ini hanya Indonesia saja atau juga negara-negara lain, paling tidak negara-negara ASEAN. Perlu kita lihat benchmarking, apakah mengalami hal yang sama, ekspor trade, apa mereka biasa-biasa saja ekspornya tetap secara bertahap meningkat. Ini kalau sampai itu ekspor trade itu dialami oleh negara lain, tentunya itu lebih menarik lagi untuk didalami supaya kita punya suatu fakta atau data dan kita mencarikan solusi apa yang harus kita laksanakan, terobosan apa supaya setelah tahun 2021 dan 2022 mana ekspor kita melebihi 200 miliar dolar, kita secara berkelanjutan akan naik terus ekspor kita dan menjadi suatu resources yang penting untuk pertumbuhan ekonomi kita secara berkelanjutan ke depan. Apalagi kita banyak diproyeksikan untuk menjadi negara dengan GDP terbesar ya setelah Cina, Amerika, India, dan kita ya pada tahun 2045 mendatang. Seolah itu tercapai. Tentunya itu salah satu dari faktor economic development, tentunya ekspor juga sangat penting sebagai salah satu resources untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Kita lihat bahwa tren PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2002 sampai 2021 juga cukup positif dan cukup lega tentang perkembangan ini, dan PDB kita pernah turun drastis pada tahun 2020 akibat pandemi. Ini itu sama di negara lain. Kita lihat tahun depan ini proyeksi dari IMF ya, bahwa kita pertumbuhan ekonomi kita nomor 2 setelah India ya, itu sekitar 5%. Ini proyeksi, bukan proyeksi kita ya, ini proyeksi dari IMF. Sehingga kita bisa memegang ini memegang data ini bukan window dressing ya, karena diproyeksikan oleh lembaga dunia seperti IMF. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Boleh memberikan masukan-masukan kepada evaluasi permukaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.